Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini sangat cerah sekali, sangat semangat sekali, harus semangat ya. Dan di sini saya ada sepatu badminton ya, Silo ya. Ini badminton lining. Badminton lining yang solnya minta atau harus diganti ya. Diganti, saya nanti akan memakai sol ini ya. Dan mari kita simak saja di meja pengerjaan agar saya bisa lebih detail, lebih jelas untuk menjelaskannya. Oke ya, dan ini terlihat jelas sepatunya ya. Sepatunya terlihat jelas dan ini harus dibongkar ya. Ini sudah seperti ini ya, sudah sobek. Ini bekas jahitan saya jahit juga masih sobek. Kalau yang atas bukan jahitan saya. Ya, dijahit pun tetap sobek ya, karena ini apa ya, sebenarnya sudah saatnya diganti ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membongkar. Nah, ini membongkar ya, karena ini sudah ada jahitannya, jadi kita juga harus membongkar jahitannya ya. Andai kalau belum ada jahitannya itu akan lebih mudah. Untuk pembongkaran cukup sampai sini, kita coba bongkar dari atas ya. Dari atas ini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa gunakan cutter ya. Kita gunakan cutter ya. Nah, ini bongkar seperti ini akan lebih cepat ya. Ini ya, terlihat benangnya kita potong. Nah, nah seperti itu ya. Jadi membongkarnya lebih cepat karena ini lemnya juga sudah tidak menempel sama sekali ya. Jadi untuk pembongkarannya tidak terlalu ribet-ribet banget ya. Bahkan tergolong sangat mudah sekali. Ya, bahkan dibongkar sebentar saja sudah sampai belakang ya. Ini dia. Ini kalau ada 2 orang lebih enak ya. 1 orang jadi susah. Ini kalau ada teman mungkin enak nih membongkar seperti ini. Itu ya, langsung terlepas semua ya. Tinggal kita potong-potong aja benang-benang yang masih ada. Nah, ini dia. Nah, ya, sudah terbongkar semua ya. Antara upper sepatunya, midsole dan outsole ya. Ini outsole, ini midsole. Sudah terbongkar semua. Tinggal langkah selanjutnya kita harus merapikan.
Ini mungkin durasinya nanti agak lama ya, karena banyak sekali yang harus saya lakukan sih sebenarnya. Dari pembongkaran, pemasangan, pengeleman, penjahitan, pasti lama. Bongkar dulu, install. Nah, sisa-sisa benang yang di dalam itu harus kita rapikan juga ya. Benang-benang yang masih semrawut seperti ini harus kita rapikan tuh ya. Agar nanti ketika pemasangan ini nggak mengganggu. Ya, sudah rapi semua ya. Kalau sudah rapi seperti ini, kita ambil solnya ya. Kita ambil solnya. Kebalik. Saya memakai DM 12 ya. Nah, ini solnya seperti ini. DM 12, cuman sayangnya ini tengahnya bolong ya, nggak ada apa itu namanya? Nggak ada hitam-hitamnya. Ini nanti akan saya ambilkan dari sini saja ya. Ini kalau bisa diambil ya, sepertinya bisa diambil. Ini kalau bisa diambil, saya ambilkan dari sini saja. Biar nggak bolong ya tengah-tengahnya. Nggak tahu ini bisa dipasang nggak ya. Kita coba saja, kalau nggak bisa dipasang nih nanti kita pakai kulit. Yang penting kita coba dulu ya. Tapi sepertinya bisa dipasang sih. Ini coba ya dipasang di sini, bisa nggak? Bisa ya. Bisa dipasang. Cuma nanti bisa dilem enggaknya itu saya nggak tahu. Yang penting coba dirapikan dulu ya. Nanti biar dipasang di sini. Dan sayangnya tuh sol seperti ini tuh nggak ada yang nomor 38 ya. Adanya nomor 39 seperti ini. Ini agak kegedean sedikit sih, tapi nanti pinter-pinter saya saja memasang ya. Tuh ya. Kalau kita pasang tuh dia agak ya. Itu depannya sudah pas ya. Belakangnya agak longgar sedikit ya. Nanti pinter-pinteran saya saja memasangnya ya agar pas. Tapi sebelum ini dipasang ya, sebelum ini dilem juga, alangkah baiknya kita membuat jalan benang dulu, karena kalau kita membuat jalan benang di air-air itu susah ya. Kita coba membuat jalan benang dulu ya. Karena kalau nanti jalan benang di akhir itu susah. Mending jalan benang itu di awal sebelum dijahit. Kalau untuk sol DM seperti ini ya. Oh iya, kan kalau mau beli sol DM seperti ini, usahakan yang warna oranye. Itu kualitasnya lebih bagus daripada yang warna hitam, biru maupun merah ya.
Tapi itu semua kembali tergantung ke selera kawan-kawan semua. Tapi saya menyarankan belilah yang warna oranye ya. Ini walaupun kuning tapi tertera di sananya tuh oranye ya. Karetnya itu lebih bagus. Itu kalau menurut saya. Kalau kan nggak percaya silakan aja dicoba. Dan juga bagian depan harus dibuatkan jalan benang juga ya. Tidak hanya di bagian belakang saja tapi bagian depannya pun harus dibuatkan jalan benang sekalian ya. Karena kalau kita membuat jalan benang sebelum ditempelkan itu lebih mudah ya. Ingat, lebih mudah. Oke ya. Lebih apa? Lebih mudah. Setelah selesai kita buat jalan benang ya, ini sudah saya buat jalan benang muter semuanya. Kita ukur antara outsole dan uppernya agar nanti ketika pengeleman itu tidak sisa atau tidak melebar kemana-mana. Ini memang terlihat lebih kebesaran sedikit outsole-nya, tapi nanti pinter-pinter saya memasang agar pas nanti hasilnya. Setelah diukur, kita coba mengelem bagian ini yang mau kita buat penutup dulu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah pengeleman bagian ini, bagian yang mau kita tutup. Ini kan bolong ya, harus kita tutup memakai ini. Saya ragu nih apakah bisa apa enggak. Yang penting dicoba dulu ya. Sembari kita menunggu, kita mencoba lem bagian upper yang sudah tadi kita ukur ya. Jadi nggak ada waktu kita yang terbuang. Nah, setelah upper ini terlem semua ya, sesuai dengan yang tadi kita lem, langkah selanjutnya adalah kita harus menempelkan bagian ini yang sudah tadi kita lem. Yang penting bagian bolongnya tertutup ya. Yang penting dari bawah itu tidak kelihatan bolong. Terus langkah selanjutnya adalah kita harus mengelem bagian pinggir-pinggir outsole ini.
Dan tidak ketinggalan bagian tengah pun harus kita lem ya. Tidak hanya bagian pinggir saja, tapi tengah itu terakhir setelah bagian pinggir selesai. Ini kalau sudah terlem semua, kita tinggal nunggu kering sekitar 10-15 menit ya. Kita diamkan saja biar kering sendiri. Ini posisi sudah kering, tinggal kita menempelkan ya. Lanjut untuk menempelkan. Jadi untuk sisanya ini kita bisa arahkan di tengah ya. Oke, dan ini hasil setelah pengeleman dilakukan ya. Hasilnya seperti ini. Solnya sudah terpasang ya. Ini tinggal kita jahit di bagian midsole dan di bagian outsole tambalannya ya. Untuk menjahit pertama kita bisa menjahit di midsole dulu ya, yaitu yang putih ini. Oke ya, kita jahit di bagian ini ya, bagian midsole memakai benang putih ya. Untuk menjahitnya ini tidak terlalu susah-susah banget ya, dan tergolong mudah. Oke, ini masih berlanjut menjahit di bagian midsole-nya ya, dengan benang warna putih. Ini ya yang di bagian midsole putih ini sudah selesai. Tinggal kita lanjut bagian yang bawah ini ya, yang karetnya. Kalau ini yang tadi yang bahan pilon, tinggal kita lanjut menjadi bagian karet-karetnya ini agar lebih tahan lama lagi ya. Karena kalau tidak dijahit ini paling bertahan berapa minggu saja langsung lepas. Kalau untuk ini kita harus memakai benang yang warnanya berbeda ya, yang setidaknya menyerupai atau agak sesuai. Oke, ini saya sudah mulai menjahit di bagian yang bawah ini ya, memakai benang yang agak-agak mirip warnanya. Untuk menjadi bagian bawah ini kita tidak usah menarik terlalu kencang ya. Yang penting sudah terjahit saja cukup. Karena takutnya nanti bagian midsole-nya akan ketarik dan akan menyusut ukurannya. Yang penting kena jahitan ada aja udah cukup. Ini ya lagi menjahit di bagian sisi bawah yang tengah ya. Jadi untuk menariknya itu nggak perlu terlalu kencang ya atau terlalu serius ya. Yang penting benangnya sudah masuk itu sudah cukup.
Ya, ini di bagian belakang sudah selesai, tinggal kita talikan ya. Jadi emang kalau mengganti sol dengan tipe sol DM12 seperti ini, memang banyak yang harus dijahit ya. Banyak yang harus dijahit. Ini ya, hasilnya seperti ini nih. Ya, sudah dijahit, tapi nggak terlalu terlihat banget ya. Ini sudah aman, sudah ada jahitannya. Tinggal yang bagian depan sini. Oke, dan ini sudah sampai di bagian depan ya. Bagian depan. Ini ya tinggal berapa coblosan lagi, paling 2 coblosan lagi selesai ya. Nanti hasilnya, hasil endingnya, hasil terakhirnya akan saya perlihatkan ke kawan-kawan semua. Ini tinggal mengunci jahitannya ya. Emang sedikit ribet, harus dijahit midsole-nya sendiri, dijahit bagian outsole karetnya sendiri ya. Emang sedikit ribet untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal ya. Oke, dan hasilnya seperti ini sudah sangat kuat sekali untuk dipakai bermain bulu tangkis ya. Ini bagian midsole-nya sudah saya midsole-nya sudah saya jahit sendiri, bagian outsole-nya ini ya. Ini sudah ada bekas jahitannya, sudah saya jahit sendiri ya. Ini sampai bawah sini ya, jadi muter semua. Ini juga sama, belakangnya muter semua ya. Jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.